wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka, walaupun melalui udara. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan tidak mengurangi ilmu yang insya Allah akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita mulai majelis mulia ini dengan membaca doa. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ilman wa nafi'an rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini Ustadz Rifai berhalangan. Oleh karena itu kita gantikan terlebih dahulu ya. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Selasa ini, setiap hari Selasa insya Allah kita akan membahas tentang fikih keluarga. Pada minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang khitbah, tentang meminang, kemudian yang kedua tentang syarat dan rukun menikah, gitu ya. Pada pembahasan yang kedua kita sudah mengetahui di antara syarat-syarat pernikahan adalah mempelai wanitanya ini adalah wanita yang asing atau bukan mahram kita. Wanita tersebut tidak boleh termasuk mahram kita. Nah, seperti apa? Sumama adik kita atau kakak kita, ya, atau naudzubillah ibu kita. Nah, apa sih mahram itu? Nah, agar kita nanti tidak salah ketika kita memilih wanita pasangan hidup kita, ya, atau lelaki pasangan hidup kita, maka kita harus tahu konsep mahram di dalam Islam. Ya, konsep mahram di dalam Islam ini. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang mahram, maka ada sedikit kekeliruan di masyarakat ya, yang sudah menjadi salah kaprah. Bahkan sudah mungkin dianggap ini bukan kekeliruan lagi karena sudah menjamur di masyarakat, yaitu istilah muhrim dan mahram ya. Kita sering salah menggunakan istilah mahram. Ya, mahram itu kan digunakan untuk orang yang haram untuk dinikahi. Ya, orang yang haram untuk dinikahi seperti adik kita atau kakak kita, ibu kita, ya, atau bapak kita. Ini namanya adalah mahram istilahnya. Sedangkan muhrim itu sendiri dengan kasroh ya, muhrim bukan mahram, adalah orang yang melakukan ihram.
orang yang sedang mau umroh ataupun haji. Ya, ketika kita mau umroh atau haji maka kita ihram dulu. Ya, seperti memakai baju ihram, kemudian kita berniat ya. Nah, itu namanya adalah ihram. Orangnya disebut dengan muhrim ya. Orangnya disebut dengan muhrim, maka dia harus menghindari larangan-larangan di dalam haji ataupun di dalam ihram. Ya, memang akar katanya sama dari kata haroma, haram. Tetapi maknanya berbeda. Kalau muhrim adalah orang yang sedang ihram, ya, dia itu diharamkan beberapa hal, ya, seperti apa? Seperti memakai baju yang berjahit, atau dia membunuh hewan, ya, atau berhubungan badan dan lain sebagainya. Larangan-larangan yang ada di dalam umroh ataupun di dalam haji. Sedangkan mahram ini adalah orang yang haram untuk kita nikahi karena sebab-sebab tertentu, ya, mungkin karena pernikahan, karena nasab, karena ada hubungan nasab sehingga tidak boleh dinikahi, atau karena ada persesusuan, mungkin saudara sepersusuan dengan kita sehingga haram untuk dinikahi. Nah, inilah perbedaan antara istilah mahram dengan istilah muhrim gitu. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mahram, yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu, ya. Di antara ada 3 sebab. Yang pertama karena nasab, keturunan. Kedua karena susuan, sepersusuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah karena pernikahan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mahram secara bahasa dari kata haram yang artinya adalah lawan dari halal. Ya. Artinya adalah sesuatu yang terlarang. Haram adalah sesuatu yang terlarang. Kalau kita melakukannya maka berdosa. Gitu. Kemudian secara istilah adalah para wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ya, yang tidak boleh dinikahi secara permanen, secara mutlak, bagaimanapun alasannya tidak boleh, gitu, ya. Walaupun mungkin di desa tersebut sudah tidak ada wanita kecuali mahramnya dia, maka tetap tidak boleh menikahi mahram tersebut, begitu. Dia harus mencari di tempat lainnya. Kecuali ketika di zaman Nabi Adam, ya, di syariatnya Nabi Adam berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau di syariatnya Nabi Muhammad, ya, itu tidak boleh kita menikahi mahram, sedangkan di syariatnya Nabi Adam boleh. Kenapa? Karena di syariatnya Nabi Adam manusia masih sedikit, sehingga antara kakak dengan adik pun ya menikah tidak dilarang, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi mahram itu adalah wanita yang diharamkan untuk dinikah secara permanen atau secara mutlak. Dikarenakan karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama karena kekerabatan atau nasab. Ya, karena memang kita seumpama satu ibu, satu bapak, ya. Atau karena penyusuan, seumpama ibu kita menyusui anak tetangga. Kebetulan anak tetangga ini perempuan, saya laki-laki. Maka nanti ketika sudah dewasa, kita tidak boleh menikahi anak tetangga tersebut, wanita tersebut. Karena saya dengan dia itu seperti saudara, tapi saudara sesusuan. Kemudian yang ketiga adalah karena pernikahan atau perbesanan, ya. Seumpama saya menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut adiknya tidak boleh saya nikahi juga, gitu. Tidak boleh kita menikahi adiknya dia ataupun kakaknya dia. Yang penting saudaranya dia tidak boleh saya nikahi, saudara kandungnya. Nah, itulah 3 sebab yang menyebabkan adanya mahram. Nah, penjelasannya ada di dalam surah An-Nisa ayat 23. Ya, mungkin Bapak Ibu boleh membuka surah An-Nisa Al-Qur'an terjemahan surah An-Nisa ayat 23.
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum. Ya, hurrimat telah diharamkan alaikum atas kalian. Maksudnya diharamkan untuk menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Tidak boleh kita menikahi ibu-ibu kita ini. Karena di zaman dahulu, zaman jahiliyah itu ya bukan sesuatu yang tabu ya seorang anak itu menikahi ibunya. Nah, maka kebiasaan yang seperti ini tidak diterima oleh Islam sehingga dihapuskan ya, dilarang. Wa banatukum, tidak boleh juga kita menikahi anak-anak kita. Ya, anak-anak perempuan kita tidak boleh kita nikahi gitu. Wa akhwatukum, saudara-saudara kita juga. Saudara-saudara ya. Kalau bagi saya berarti saudari-saudari, saudari perempuan. Ya, kalau bagi ibu-ibu berarti apa namanya saudara-saudaranya begitu. Wa ammatukum, dan juga bibi-bibi ataupun tante-tante kita. Ya, saudara dari bapak atau ibu kita. Ini juga haram untuk dinikahi. Wa khalatukum, ya, tante-tante atau bibi-bibi yang berasal dari ibu. Kalau ammatukum, tante-tante atau bibi-bibi yang berasal dari ayah, saudaranya ayah. Kalau kholat adalah saudara ibu. Wa banatul akhi, ya, anak perempuan saudari kita. Berarti apa? Keponakan, anak perempuan dari saudara kita, kakak atau adik kita, keponakan. Wa banatul ukhti, begitupun juga anak-anak perempuan dari saudari perempuan kita, ya, keponakan yang berasal dari mbaknya kita atau adik perempuannya kita. Artinya keponakan, baik keponakan dari saudara perempuan atau saudara perempuan atau saudari laki-laki. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Begitupun ibu-ibu yang telah menyusui kalian. Nah, seperti tadi saya contohkan, seumpama saya disusui oleh tetangga, ibu-ibu tetangga. Nah, maka ketika saya sudah besar, tidak boleh saya menikahi ibu tersebut, ibu yang dulu pernah menyusui saya. Walaupun bukan yang melahirkan saya, tetapi dia itu pernah menyusui saya. Wa khawatukum minar radha'ah, begitupun ya anak-anak dari ibu tersebut, ya berarti saudara sesusuan dengan saya, maka tidak boleh saya nikahi. Wa ummahatu nisaikum, begitupun ibu-ibu dari istri-istri kita, artinya mertua juga tidak boleh kita nikahi. Nah, ini mahram yang disebabkan karena pernikahan ya. Mertua itu termasuk mahram kita, maka tidak boleh kita menikahi mertua kita. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, begitupun anak-anak dari istri kita. Seumpama kita menikahi janda, dia punya bawa anak perempuan, maka anaknya tersebut berarti anak tiri kita, tidak boleh kita nikahi. Allati dakhaltum bihin, ya, yang sudah kita gauli ya wanita tersebut. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, kecuali kalau kita menikahi ibunya tersebut tapi kita belum berhubungan badan dengan wanita tersebut, baru dinikah udah dicerai. Ya, tidak boleh. Maka tidak apa-apa kita menikahi anaknya. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan istri-istri dari anak-anak kita, ya, menantu berarti ya, dari anak kita yang anak kita itu anak kandung kita, bukan anak tiri itu. Fa illam wa halaibu alladziina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtain, kemudian mengumpulkan antara dua saudari. Maksudnya bagaimana? Kita menikahi seorang wanita. Nah, kita nikahi juga adiknya dia. Kebetulan sama-sama perempuan, ini juga tidak diperbolehkan. Atau kita menikahi kakaknya juga, ya. Jadi kakak dengan adik kita nikahi dua-duanya. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan.
Kemudian wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lampau, sudah berlalu ya. Kalau zaman dahulu memang orang-orang jahiliyah melakukan hal yang seperti ini. Nah, mereka setelah sudah masuk Islam, sudah menjadi muslim, sahabat, maka ya mereka tidak boleh mengulangi perbuatan itu ya. Perbuatan yang sudah lalu ya sudah lalu gitu. Innallaha kana ghafurar rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah orang-orang atau mahram ya, wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Nah, kemudian mahram ini dibagi menjadi dua ya. Ada mahram yang sifatnya sementara, ada mahram yang sifatnya selama-lamanya. Siapa yang sifatnya sementara? Sementara tidak boleh dinikahi. Nah, yang pertama adalah ipar. Jika istri atau suami meninggal, maka boleh menikahi ipar. Ya, jadi seumpama kita menikah dengan seorang perempuan, berarti kan kemudian perempuan tersebut punya adik, ya, punya adik. Berarti kan adik ipar kita. Kalau seumpama kita bercerai dengan wanita tersebut atau seumpama wanita tersebut meninggal, istri kita meninggal tuh, seumpama, maka boleh kita menikahi adiknya. Kenapa? Karena hubungan pernikahan antara saya dengan kakaknya tadi itu sudah putus, baik karena meninggal ataupun karena cerai. Maka boleh kita menikahi adiknya itu, atau mungkin kakaknya kalau ternyata kita menikahi adiknya. Gitu. Karena apa? Karena sifatnya sementara, kemahromannya itu sementara. Gitu. Kemudian bibi dari jalur istri. Jika istri meninggal, maka boleh menikahi bibi dari jalur istri juga. Ini seumpama dia itu punya bibi juga. Nah, kalau seumpama kita sudah cerai dengan istri kita, boleh kita nikahin bibinya, gitu ya. Ya ini kalau kita mau ya semua. Biasanya kan kalau kita sudah bercerai dengan seorang wanita kan mungkin hubungan keluarga dengan keluarganya mereka kan mungkin kurang baik begitu ya. Nah, seumpama baik-baik saja atau mungkin karena meninggal, nah, maka silakan saja kita mau menikahi bibinya atau menikahi saudaranya, kakaknya atau adiknya. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang musyrik. Wanita yang musyrik ini haram dinikahi, ya. Mahram, mahram tapi di sini maksudnya adalah haram dinikahi. Tetapi bisa menjadi halal ketika dia mu'alaf. Kalau dia masuk Islam, maka boleh dinikahi. Kemudian yang keempat, wanita yang ditalak 3. Ya, semua kita punya istri nih, kita talak 3. Naudzubillah ya. Kemudian setelah ditalak 3 berarti kan sudah nggak jadi istri kita. Nah, setelah sudah terputus pernikahan, boleh nggak saya nikahi dia? Ya nggak boleh, kecuali kalau mantan istri kita ini nikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah itu bercerai, kemudian idahnya selesai, kemudian kita boleh menikah lagi dengan istri kita, mantan istri kita itu. Nah, itu namanya mahram yang muakkad, mahram yang sementara. Ya, yang pertama adalah saudara ipar, ya, adik atau kakak dari istri kita, kemudian bibi dari jalur istri kita. Kemudian yang ketiga wanita yang musyrik sampai dia beriman, dan yang keempat adalah wanita yang atau istri yang kita talak 3 sampai dia menikah dengan lelaki lain. Gitu. Kemudian selanjutnya ada mahram yang mu'abbad, ya, mahram yang selama-lamanya, ya, tidak bisa menjadi halal selama-lamanya, ini haram dinikahi. Yang pertama karena sebab nasab, ada 7 orang. Yang kedua karena perkawinan, pernikahan, dan yang ketiga karena persusuan. Yang sebab nasab ini banyak, ya. Yang pertama adalah ibu, tadi yang disebutkan di dalam ayat tadi ya. Ibu kita yang melahirkan kita, ya, itu haram untuk kita nikahi. Bagaimanapun kondisinya tidak boleh kita menikah dengan ibu kita, gitu ya.
Kemudian yang kedua anak perempuan, ya, anak perempuan yang anak kandung kita yang dilahirkan oleh istri kita. Ini juga haram selama-lamanya untuk kita nikahi. Kemudian yang ketiga saudara perempuan, ya, kakak atau adik kita. Kakak atau adik kita, ya, kalau perempuan maka haram bagi kita laki-laki untuk menikahinya gitu. Kemudian yang ketiga bibi dari jalur ayah. Ya, berarti saudaranya ayah. Saudara ayah ini tidak boleh kita nikahi. Ya, karena kan bibi itu derajatnya hampir sama seperti ibu kita sendiri begitu. Ya, bahkan orang Arab itu biasa memposisikan bibi atau tante itu seperti ibu kandung, ya, dan memposisikan paman itu seperti ayah kandung, ya, menganggapnya begitu. Makanya tidak diperbolehkan kita menikah dengan paman atau dengan bibi kita, gitu. Kemudian bibi dari jalur ibu juga disebut dengan khol atau kholah. Kalau dari jalur ayah namanya am atau ammah. Itu dari jalur ibu juga sama, berarti saudaranya ibu kita tidak boleh kita nikahi, itu derajatnya sama seperti ibu kita. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, berarti keponakan kita. Kita punya saudara laki-laki nih, baik kakak atau adik. Kemudian dia menikah punya anak, nah, anaknya perempuan semua mah. Itu keponakan kita, itu kan derajatnya hampir sama seperti anak kita, ya. Makanya kita kadang menganggap ponakan itu seperti anak-anak kita, gitu, menyayangi mereka seperti anak-anak kita. Maka tidak boleh kita nikahi. Atau keponakan dari saudara perempuan, kita punya saudara perempuan nih, dia punya anak, maka anaknya pun tidak boleh kita nikahi, gitu. Jadi cara menghafalnya gampang ya Bapak Ibu, yaitu pertama kita ke atas ibu, tidak boleh ada satu yaitu ibu. Begitupun di atasnya, nenek kita juga tidak boleh, dan terus ke atas tidak boleh. Kemudian yang ke bawah, jalur ke bawah itu adalah anak perempuan, ada satu. Begitupun cucu kita, ya, anak perempuan, kemudian anaknya, berarti cucunya itu juga tidak boleh, ya. Lagian udah kakek-kakek kok nikahin anak-anak, ya. Kemudian selanjutnya ke samping, yaitu saudara perempuan. Saudara perempuan kita, jadi ke atas, ke bawah, ke samping, kemudian ke atas lagi tapi sebelah kanan gitu. Agak nyerong ke kanan, yaitu bibi dari ayah. Kemudian ke atas lagi tapi nyerong ke kiri, yaitu bibi dari ibu. Kemudian ke bawah, keponakan dari saudara laki-laki, dan yang terakhir adalah keponakan dari saudara perempuan gitu, nyerong ke kiri, bawah kiri. Baik, itu 7 orang yang mahram kita secara selama-lamanya, mu'abbad, ya. Kemudian berikutnya ada mahram yang disebabkan karena perkawinan. Karena kita menikahi seorang perempuan sehingga nanti ada mahram-mahram baru, ya. Seperti apa? Ibu mertua maksudnya. Ibu mertua ini juga tidak boleh kita nikahi gitu. Nah, karena dia seperti ibu kita, ya. Makanya kan dalam sebuah hadis kata Rasulullah itu orang tua kita itu 3. Yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua yang mengajarkan kita, guru kita, dan yang ketiga adalah yang menikahkan anaknya untuk kita, ya, mertua kita berarti. Jadi kita anggap seperti orang tua kita hormati, kita sayangi, ya, guru kita juga kita hormati, kita sayangi, dan yang paling utama adalah yang melahirkan kita. Itu adalah orang tua, ya. Walaupun ya guru bukan mahram kita, ya. Tapi yang mahram adalah 2 tadi, yang melahirkan kita dan yang melahirkan istri kita atau yang melahirkan suami kita, begitu. Kemudian selanjutnya adalah anak perempuan dari istri. Anak perempuan dari istri. Seumpama kita menikahi janda, dia membawa anak perempuan, berarti kan anak tiri kita. Maka anak tiri kita juga tidak boleh kita nikahi. Kemudian yang terakhir adalah ibu menantu kita. Jadi istri dari anak kita.
itu juga tidak boleh kita nikahi. Kemudian yang terakhir adalah sepersusuan yang disebabkan karena sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui, ya, wanita yang menyusui kita dan ibunya. Maksudnya itu wanita yang menyusui kita, ya, wanita yang menyusui kita, maka dia itu menjadi mahram kita dan ibunya dia juga sama, ibu dari wanita tersebut itu juga mahram kita, ke atasnya terus. Kemudian anak perempuannya, semua ibunya itu yang menyusui kita punya anak perempuan, maka anak perempuannya menjadi saudara sepersusuan dengan kita. Kalau ibunya namanya ibu sepersusuan, ya, kalau anaknya berarti saudara sepersusuan. Ya, kemudian saudara perempuannya. Nah, seumpama dia punya saudara perempuannya, si ibu yang menyusui kita kan punya saudara tuh, punya saudara, punya kakak, punya adik, itu juga termasuk mahram kita. Begitupun suaminya, suaminya juga termasuk mahram kita. Baik, Bapak Ibu, itulah mahram yang muabbad, mahram yang selama-lamanya, ya, yang selama-lamanya tidak boleh kita nikahi. Nah, kalau dibuat bagan maka seperti ini, ya. Yang hijau itu adalah mahram, sedangkan yang pink itu bukan mahram. Seumpama kita di sini yang tengah-tengah, saya ini, ya. Ini saya. Maka mahram kita, ya, yang ke atas dulu yaitu ibu. Ini kalau saya laki-laki berarti ibu. Ya, kalau saya perempuan berarti ayah. Tidak boleh kita nikahin ayah sendiri, ya kan? Memang ada yang mau gitu, orang nikahi ayahnya sendiri. Nah, ini. Jadi kalau seumpama kita hidup di jauh dari apa namanya? Pengajaran Islam, ya, ini mungkin bisa jadi ya terjadi, ya. Nah, alhamdulillah kita hidup di tempat yang mayoritas muslim, jadi harus tahu ini. Dari atas maka ibu ini mahram kita, ayah pun juga begitu. Nah, kemudian ke atas-atasnya juga mahram kita, seperti kakek, nenek, ini juga mahram kita. Ya, baik kakek dari ibu, ya, ataupun dari ayah, atau nenek dari ibu ataupun dari ayah. Ini mahram kita, ya. Jadi ke atas itu ibu dan ayah dan seterusnya. Ya, sebenarnya bisa dilanjutkan ke atas-atas tapi nggak perlu, ya, karena kemungkinan besar ya sudah meninggal ini di atas-atasnya lagi. Nah, kemudian kalau ke bawah itu anak kita. Ini juga mahram kita. Kalau saya laki-laki berarti anak perempuan, tidak boleh saya menikahi anak perempuan saya. Kalau semua ibu ya berarti tidak boleh menikahi anak laki-lakinya ibu sendiri, ya. Masa sih tega anak laki-laki sendiri dinikahi gitu. Dan terus ke bawahnya juga sebenarnya sampai cucu dan cucunya bawahnya lagi gitu. Cuma di Al-Qur'an itu kan ringkas, jadi hanya menyebutkan anak saja, anak perempuan saja. Kemudian ini ke bawah, ya. Sekarang ke samping, saudari, ya. Berarti saudari kita, saudari kandung, ini juga mahram kita. Saudari kandung ini mahram kita. Kalau seumpama saya perempuan berarti saudara saya, tidak boleh saya menikahi saudara gitu. Kalau di Al-Qur'an hanya menyebutkan perempuan-perempuan itu, ya. Karena apa? Al-Qur'an itu ringkas, sifatnya itu ringkas sehingga yang disebutkan hanya perempuan, tapi maksudnya adalah hanya perwakilan gitu, ya. Saya tidak boleh menikahi ibu saya. Ya, maksudnya saya juga tidak boleh menikahi bapak saya kalau saya perempuan begitu. Gitu. Jadi ringkas bahasa Al-Qur'an itu. Kemudian ini kan atas sudah, bawah sudah, samping sudah. Nah, bagaimana hukumnya istri dari saudara saya itu, ya? Maka bukan mahram. Seumpama saya punya adik, dia nikah dengan seorang wanita kan, maka wanita tersebut berarti kan apa itu namanya? Adik ipar gitu, ya. Maka bukan mahram saya, ya, sampai kecuali tapi kalau masih bersuami ya tidak boleh kita nikahi. Kalau sudah cerai dengan adik kita seumpama, maka boleh kita nikah dengan
ya, istilahnya apa? Mantan dari saudara kita. Boleh karena dia bukan mahram, makanya merah warnanya gitu. Adapun anak ya dari adik kita atau keponakan ini, maka ini adalah mahram. Mahram ini. Begitupun dari adik perempuan kita, seumpama dia menikah punya anak, maka ini juga mahram, mahram kita. Ini bawah sudah, samping sudah, samping kanan dan samping kiri juga sudah, nyerong kanan kiri. Nah, sekarang atas tadi ibu dan ayah ya dan seterusnya ke atas, sekarang nyerong ke kanan bibi ya, bibi dari ibu. Ini juga termasuk mahram, begitupun paman dari ibu mahram. Tapi kalau istri dari paman ini bukan mahram ya, bukan mahram. Istri dari paman. Makanya kita boleh menikahi istrinya paman kalau sudah bercerai. Seumpama paman sudah meninggal seumpama. Kita boleh nikahi istrinya itu gitu. Kemudian dari ayah nyerong ya, nyerong atas kiri. Ini ada saudaranya ayah namanya bibi, ammah. Ammah ini juga termasuk mahram kita ya. Kemudian paman, amun ini juga mahram kita bagi ibu-ibu ini. Nah, maka kita tidak boleh menikahi bibi atau paman. Kalau istrinya gimana? Istrinya boleh kita nikahi kalau sudah putus pernikahan dengan paman. Anaknya gimana? Anaknya bibi atau anaknya paman. Berarti kita sebut sepupu. Boleh nggak kita nikah sepupu? Boleh. Makanya warnanya merah di sini. Ya, kita boleh menikahi sepupu, anaknya paman atau bibi. Ya, sepupu boleh gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini gambaran ringkas dari mahram ya, baik mahram laki-laki atau perempuan. Kalau di Al-Qur'an itu nyebutinya hanya perempuan karena sebagai perwakilan. Nah, ini juga sama hampir sama. Ini kalau tadi gambar orang, kalau ini berupa tulisan ya. Ini hampir sama seperti tadi. Berikutnya. Nah, ini juga sama seperti tadi, cuma ini dalam bentuk tulisan, ditulis 1 2 3 gitu ya. Jadi mahram kita baik laki-laki atau perempuan. Kalau di Al-Qur'an nyebutinya cuma yang perempuan saja. Pertama adalah anak perempuan, tidak boleh, begitupun cucunya di bawahnya gitu ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, harusnya ibu dulu yang disebutkan. Ibu, kemudian anak perempuan, begitupun di atasnya ibu yaitu nenek gitu ya. Kemudian saudara kandung, saya seibu, ini ke samping kanan atau kiri. Kemudian keponakan perempuan dari saudara kandung, ini keponakannya. Bibi ini nyerong ke atas, nyerong ke kiri atau ke kanan. Mertua juga, mertua. Nah, ini kalau dari nomor 8 ini yang disebabkan karena pernikahan. Mertua atau mantan mertua, walaupun sudah jadi mantan mertua pun tetap tidak boleh ya. Kemudian menantu juga sama, walaupun mantan menantu maka tidak boleh kita nikahi karena mahramnya itu selamanya mu'abbad. Kemudian ibu tiri ya, ibu tiri atau mantan istri ayah, mama apa namanya, seumpama kita ayah kita nikah dengan seorang wanita kemudian cerai ya, tapi wanita itu bukan yang melahirkan kita, itu juga sama, tidak boleh kita nikahi, tapi dengan syarat sudah pernah berhubungan badan dengan ayah kita. Kemudian anak tiri ini ya, seumpama kita nikah dengan janda dia membawa anak perempuan ya dengan lelaki sebelumnya, maka itu juga mahram. Kemudian yang 12 saudara sepersusuan. Nah, ini karena sepersusuan ini ya, ibu yang menyusui kita ataupun anaknya ya, atau ibunya dia ataupun suaminya itu adalah mahram kita. Gitu. Berikutnya nah, sekarang mahram karena sepersusuan. Perlu kita pembahasan lebih detail tentang mahram sepersusuan. Nah, mahram sepersusuan itu adalah
disebabkan karena ya kita disusui oleh seorang ibu yang bukan ibu kita. Saya contohkan tadi tetangga gitu ya. Seumpama tetangga menyusui kita, menyusui saya. Maka ketika saya sudah dewasa, tidak boleh saya menikahi dengan ibu tersebut. Tidak boleh juga dengan anaknya, dengan suaminya dia juga, orang tuanya dia juga tidak boleh. Sama seperti nasab. Nah, tapi syarat menyusui itu ada dua, ya. Pertama, menyusuinya itu maksimal harus di bawah umur 2 tahun. Jadi ketika saya disusui itu umur saya paling maksimal 2 tahun, ya. Jadi di 2 tahun ke bawah. Tidak boleh saya 2 tahun ke atas baru disusui gitu. Maka tidak berlaku hukum mahram sepersusuan. Ya, apalagi kalau sudah dewasa maka tidak berlaku. Ya, makanya kan kadang ada yang nanya, Ustadz, mohon maaf ini ya, kalau suami saya nyusu ke saya, itu saya menjadi mahram enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah dewasa. Jadi tidak berlaku hukum sepersusuan. Nah, hadisnya, hadis riwayat Darqutni, la radha'a illa ma kana fil haulain. Tidak ada penyusuan kecuali di bawah usia 2 tahun. Gitu. Jadi kalau sudah di atas 2 tahun maka tidak berlaku hukum kemahroman karena persusuan, penyusuan. Yang kedua, minimal 5 kali penyusuan. Jadi menyusuinya itu minimal 5 kali. Ya, kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali belum menjadikan mahram. Gitu. Ya, batas 5 kali ini bukan berapa kali menyusui mengisap puting, namun yang dijadikan hitungan adalah bayi menyusui hingga kenyang. Jadi 5 kali kenyang. Ya, 5 kalinya kenyang. Jadi tidak hanya 1 isapan saja atau 5 isapan saja, tetapi 5 kali kenyang. Ya, jadi menyusui sampai kenyang, ya. Kemudian biasanya kalau kenyang itu tandanya itu dia sudah melepaskan putingnya itu. Nah, nanti setelah itu semua kemana main-main gitu anaknya gitu ya. Kemudian nanti nyusul lagi sampai kenyang. Berarti itu 2 kali. Sampai 5 kali seperti itu. 5 kali kenyang, tidak 5 kali isapan. Kemudian dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim, ar-radha'atu minal maja'ah. Penyusuan itu karena lapar. Ya, jadi memang karena lapar kemudian menjadi kenyang itu. Bukan hitungannya bukan hanya 1 isapan saja atau 5 isapan saja, tapi 5 kali kenyang. Berikutnya, konsekuensi hukum. Nah ini, wanita yang menjadi mahram kita, maka ada konsekuensi hukumnya. Kalau tadi kan kita bahas wanita tersebut haram kita nikahi. Konsekuensi yang paling utama adalah haram kita nikahi, karena dia mahram kita. Nah, selain konsekuensi itu ada konsekuensi lain atau ada hukum lain. Yang pertama, boleh berkholwat gitu. Boleh kita berduaan dengan wanita tersebut. Ya, dengan ibu kita kan boleh, dengan adik kita boleh berkholwat, kita berduaan. Artinya di satu ruangan yang tertutup, ya, kita berdua saja tidak apa-apa. Tapi kalau bukan mahram kita, haram hukumnya, nanti ketiganya setan. Kemudian yang kedua, boleh kita menemani safar. Gitu. Ya, semua adik kita mau ke Jakarta atau mau ke luar negeri atau mau haji, mau umroh, kita temani gitu kan. Nah, karena kan wanita itu kan tidak boleh safar sendirian, berbahaya, takutnya ada apa-apa, maka yang menemani adalah mahramnya itu. Makanya biasanya kalau kita haji itu atau umroh biasanya kan disyaratkan harus ada mahramnya gitu. Kemudian yang ketiga, boleh melihat sebagian aurat, ya. Seperti apa? Seperti kepalanya, rambutnya, tangannya, kakinya. Boleh karena mahram kita gitu. Tapi kalau bukan mahram kita nggak boleh menampakkan aurat kita. Tidak boleh kita buka jilbab, buka kerudung kita, ya, tangan, kaki kita tidak boleh terlihat. Yang keempat, tidak batal wudhu jika bersentuhan. Ya, kita sentuhan dengan ibu kita, dengan anak perempuan kita, dengan saudari kita, tidak apa-apa, tidak batal wudhu kita.
Begitu, ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan mahram, ya. Jadi kesimpulannya, mahram adalah wanita atau orang-orang yang haram kita nikahi. Sebab mahram ada 3. Yang pertama karena kekerabatan atau nasab, yang kedua karena pernikahan, dan yang ketiga karena penyusuan. Ya, yang karena nasab seperti ibu kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita, kemudian keponakannya juga, kemudian bibi kita, itu karena nasab. Karena pernikahan, yaitu siapa? Mertua kita atau menantu kita. Karena persusuan, yaitu ibu yang menyusui kita, anaknya juga, ya, ibunya dia juga, itu. Kemudian konsekuensi hukumnya adalah pertama kita tidak boleh menikahi dia, kedua tidak boleh berkholwat dengan dia, ketiga kita boleh berkholwat dengan dia, kita boleh menemani dia safar, boleh melihat sebagian auratnya, dan yang kelima tidak batal ketika bersentuhan kulit. Wudu kita tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Katu. Mau langsung bertanya. Ya. Kalau keponakan dari saudara tiri, saya punya kakak tiri. Enggak. Bukan mahram. mahram. Itu bukan mahram ya? Bukan mahram. Syaratnya itu saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung. Iya. Tapi kalau kenapa ya di tradisi kita dikatakan kalau saudara tirinya itu dari ibu, dalam arti satu ibu, itu katanya ini yang lebih kuat dibanding kalau bapak, atau gimana yang sih? Yang lebih kuat itu yang kandung. Saudara kan kandung lebih kuat. Oh gitu. Oh berarti bukan mahram ya kalau keponakan dari saudara tiri ya? Bukan. Yang mahram itu yang kandung, dari saudara kandung. Oh iya. Terus satu lagi Ustadz, waktu saya umroh itu pernah di bandara King Abdul Aziz ya, saya lupa itu. Itu ada satu jamaah, di antara jamaah tuh ada yang tidak ada mahram, lalu sama pembimbing saya itu dipasangkan dengan suami saya gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Pasangkan dengan suami? Nah, jadi waktu itu suami saya dipanggil gitu, Pak Hari, Pura-pura gitu. Pura-pura sih, cuman untuk melewati apa ya, waktu itu cuma bilang di mahram mahram dulu ya dengan ini gitu. Jadi karena dia sendirian, nggak ada mahramnya gitu. Terus ya karena ya saya juga nggak ngerti kan, karena kan itu yang ngomong pembimbing, jadi kami iya aja. gitu. Terus emang boleh gitu? Ya kalau tidak ada mahramnya, maka sebagian ulama membolehkan dengan wanita-wanita mukminah yang dipercaya. Oh, harusnya dengan wanita ya? Iya, tapi kalau peraturan di Saudi mungkin tidak bisa, harus dengan laki-laki juga. Ya udah, mungkin alasannya karena itu. Tapi kalau di situ ada wanita-wanita yang dipercaya, itu sebenarnya sudah bisa mewakili gitu secara agama. Tapi kan mungkin mereka punya aturan secara kenegaraan seperti itu mungkin, sehingga tidak mau menerima wanita-wanita yang dipercaya sebagai pengganti mahram tadi. Oh gitu. Iya. Makanya sebenarnya wanita-wanita yang dipercaya teman-temannya semua itu sudah bisa mewakili satu laki-laki mahramnya gitu. Oh gitu. Iya. Ya cukup Ustadz, jazakallah Ya, khair. sama-sama. Ada pertanyaan dari Ibu Heni di Sleman. Bagaimana jika laki-laki dan perempuan non mahram berjamaah berduaan saja, apalagi di lokasi yang sepi orang? Nah, ini mau melakukan sunnah tapi dengan melakukan yang haram. Hukumnya gimana, Bu? Mau melakukan yang sunnah tapi dia melakukan yang haram. Ya, lebih baik tinggalkan yang haram itu. Gitu. Ya, jadi
Kalau kita mau berjamaah bagus, memang sunnah kan. Tapi dia dengan cara apa? Dengan cara berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram dia. Ini haram ini. Berarti pacaran 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 yang haram berselubung Islami gitu. Jadinya gitu nanti. Nah, jadi begitu, Bu. Kalau ternyata kita hanya berduaan saja, lebih baik kita menjauh. Lebih baik kita menjauh. Kecuali kalau di daerah yang ramai, banyak orang, maka silakan aja. Gitu. Kedua, apakah ketetapan mahram tetap berlaku walau berbeda agama? Iya, kalau berbeda agama, seumpama di kita apa namanya non muslim ya, iya berlaku juga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya begitu, Bu. Ya, ada lagi silakan. Jelas Bu Heni? Halo? Ada suara saya? Ya maaf Ustadz ya. Jadi Ya. ketika misalkan kita misalnya lagi di suatu tempat makan gitu kan, terus udah waktunya sholat tiba. Kemudian di situ ada seorang laki-laki yang sedang sholat dan kita ikut sholat di belakangnya. Itu yang saya maksud Ustadz. Jadi bukan apa yang sedang berpacaran. Tapi berarti tempat umum dong. Ya, tapi kan terkadang tempat sholat itu jauh dari tempat makan. Maksudnya mungkin ada di bagian belakang dekat kamar mandi tempat sholat. Dan di tempat sholat itu hanya berdua gitu loh Ustadz. Biasanya kan tempat sholatnya dipisah, Bu. Itu nggak dipisah. Oh enggak. Jadi kayak cuma dipisah. satu ruangan misalnya ukuran 3x2 atau gimana gitu. Ya. Nah, baiknya kalau seperti itu ya kita nunggu dia selesai. Oh gitu. Nunggu dia selesai baru kita sholat. Gitu. Baik Ustadz, terima Wallahu kasih. alam. Iya. Sama-sama. Silakan. Ada lagi? Ustadz mau Ya, nanya silakan. lagi. Apakah mahram itu harus sudah balik? Jadi kita misalnya atau suami kita mengajak mahram, apakah dia harus sudah balik atau tidak gitu? Dalam hal apa nih? Bepergian, menemani syafar. Oh, yang menemani kita sudah balik atau belum gitu? Iya. Oh, kalau yang menemani kita anak kecil gitu ya? Jadi maksudnya dalam bepergian itu bersama mahramnya, tetapi itu tuh harus sudah balik atau belum? Iya, yang menemani kita anak kecil. Bisa anak kecil. Iya, kalau anak kecil mah bebas nggak apa-apa. Jadi nggak ada batasan usia ya, Ustadz? Iya, kalau anak kecil semua kita bersentuhan ya. Saya bersentuhan dengan anak kecil perempuan gitu ya, umur 5 tahun, nggak batal wudhu kita. Walaupun dia bukan mahram saya. Gitu. Paham nggak? Insya Allah. Jadi kalau anak kecil itu walaupun dia bukan mahram saya, tetapi karena dia masih kecil, maka tidak membatalkan wudhu. Itu tidak berlaku batalnya wudhu. Nah, bagaimana dengan safar? Dengan safar juga tidak apa-apa kita pergi dengan anak kecil boleh ya. Apakah bisa untuk kebolehan pergi safar sebagai pemboleh gitu ya? Semua kita pergi dengan anak kecil gitu. Ya. Pergi dengan anak kecil. Wah iya, ini pertanyaan bagus juga ini. Baru saya terfikirkan. Saya cari dulu jawabannya Bu ya, nanti insya Allah. Apakah bisa menjadi rukhsah seorang wanita
pergi safar dengan mahram yang masih di bawah baligh, begitu ya? Ya, buat PR saya, Bu. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ustadz, saya mau nanya. Ya. Ini kan misalnya suami istri kalau udah wudhu itu katanya ada dua pendapat, ada yang batal, ada yang enggak. Kalau udah wudhu itu bagaimana Ustadz Ya, cara? ada dua pendapat. Sebagian madhab Hanafi terutama, ketika kita bersentuhan dengan istri kita, maka tidak batal. Tidak batal. Madhab Hanafi ini, madhab Hanafi. Tidak batal. Kenapa? Karena dia sudah menjadi istri kita. Dan istri hampir sama seperti mahram. Ya. Kedua, pendapat madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i ketat. Kalau kita bersentuhan dengan istri kita, maka batal kita. Kenapa? Karena istri masih tetap mahram kita, walaupun sudah kita nikahi, gitu. Walaupun sudah kita nikahi, maka dia tetap mahram kita. Nah, karena kan kita boleh menikah dengan dia karena dia mahram, gitu. Nah, ini mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana sikap kita? Maka kita kalau memang bisa tidak bersentuhan dengan istri, maka lakukan itu untuk menjaga perselisihan mazhab. Tapi kalau sulit, ya, aduh, sulit ini, apalagi kalau haji gitu ya, umroh. Nah, itu kan sulit kalau kita pisah sama istri kan, takut hilang. Nah, maka boleh kita bersentuhan dengan istri karena dalam kondisi terdesak seperti itu. Iya. Itu. Oh, gitu. Allahu a'lam. Iya. Oh, begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Pak Ustadz, Afan mau bertanya lagi, kalau misalkan sepupuan itu kan bukan mahram ya. Nah, kalau dia masih kecil-kecil ini, anak perempuan dengan laki-laki gitu, biasanya kan dimain bersama gitu, main bersama, main bareng. Nah, itu kan kadang yang perempuan masih belum menutup aurat. Itu apakah mahram ini diberlakukan sudah balik atau bagaimana? Kalau belum balik itu sebenarnya belum terdapat hukum ya. Anak itu kalau belum balik belum terdapat hukum. Kecuali kalau sudah balik maka dia sudah dikenakan hukum gitu. Tetapi alangkah baiknya sebelum balik itu sudah dilatih untuk menutup aurat. Begitu. Jadi melatih jadi sejak dini sehingga ketika sudah balik nanti dia terbiasa. Gitu. Kalau mungkin diperkenalkan selain menutup aurat sudah menjaga jarak ya. Iya, betul. Gitu. Iya, baik. Ustadz, ada pertanyaan di chat, Ustadz, dijawab. Oh iya, bentar. Ini Bu Eni tadi ya nanya tentang bisakah anak kecil mahram kita dijadikan sebagai jadi mahram kita dalam perjalanan gitu ya, menemani perjalanan. Ini ada pendapat dari ulama, mahram wanita adalah seorang laki-laki yang baligh, yang sudah baligh, yang tidak boleh menikahinya untuk selamanya, baik karena keturunan atau sebab lain yang dibolehkan oleh syariat. Adapun anak yang belum baligh belum sah menjadi mahram, gitu. Belum sah menjadi mahram. Ini pendapat sebagian ulama. Ada di dalam kitab Al-Muntaqa juga disebutkan, bagi seorang wanita bermusafir dengan pesawat lebih berbahaya daripada bermusafir dengan kendaraan lainnya. Sebab bisa jadi karena suatu sebab pesawat merubah tujuan. Iya. Ya di antara sebabnya kenapa kita harus ada mahram karena faktor keamanan, Bu. Kalau anak kecil kan nggak bisa mengamankan kita. Ya kan? Kalau ada apa-apa, apakah dia bisa mengamankan kita gitu.
Tuh, maka lebih baik ya kita cari mahram yang dewasa gitu. Wallahu a'lam, Ibu ya. Berikutnya dari Ibu Nina, bagaimana aurat perempuan muslim di hadapan perempuan non muslim? Iya. Ini bentar dulu. Baik. Dari Ibu Nina, bagaimana aurat wanita muslim di depan wanita non muslim gitu Bu ya. Ini juga saya pernah baca. Bentar ya. Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan, pendapat yang pertama mengatakan wanita muslim ini tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan wanita non muslimah. Ya, kemudian jadi sama seperti laki-laki, dihukum seperti laki-laki. Karena dia non muslim dan non muslim ini dikhawatirkan dia tidak amanah sehingga menceritakan, mohon maaf, bentuk tubuhnya kita gitu. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan boleh sama seperti wanita muslimah yang lainnya, ya, karena dia sama-sama perempuan dan perempuan biasanya itu kan sama-sama perempuan tidak ada timbul hasrat apa-apa begitu. Nah, bagaimana kita memilih dua pendapat ini, ya? Ya selagi ada dua pendapat kita boleh memilih yang pertama atau kedua. Disesuaikan saja dengan kondisi kita. Kalau kita memungkinkan untuk menutup aurat di hadapan wanita kafir, ya udah tutup aja. Tapi kalau sulit untuk menutup aurat, ya sudah nggak apa-apa terbuka begitu ya. Karena ada pula ulama yang membolehkan itu. Wallahu a'lam. Kemudian dari Ibu Heni, bolehkah wanita pergi safar untuk menunaikan ibadah haji tanpa ditemani, disertai mahram? Nah itu Bu, ada sebagian ulama yang membolehkan syaratnya kan syarat yang disepakati ulama itu kan harus dengan mahram ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan boleh dengan wanita-wanita yang dipercaya, mukminatun siqatun. Ya, kalau ada teman-teman kita yang dipercaya, wanita-wanita yang dipercaya, maka boleh mereka sebagai ganti dari mahram. Tapi kalau itu juga nggak ada, nah ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang membolehkan ya, kalau seumpama kondisinya itu aman, daerahnya sudah memang aman, terjaga, tidak ada apa-apa gitu. Kemudian dia wanita ini sendirian melakukan perjalanan. Ada sebagian ulama yang membolehkan seperti itu. Kenapa? Karena kondisi zaman dahulu di zaman Nabi dengan zaman sekarang itu berbeda. Ya, kalau di zaman dahulu itu kita keluar saja malam-malam itu udah sangat rawan sekali. Ada begal, ada pencuri, orang-orang yang jahat gitu. Karena tidak ada lampu, tidak ada apa. Nah, kalau di zaman sekarang cenderung aman gitu. Sehingga sebagian ulama membolehkan bagi wanita untuk bersafar sendirian gitu. Yang penting daerahnya adalah daerah yang aman. Tapi untuk lebih amannya kita lebih baik
Kalau bepergiannya dengan siapalah, dengan teman kita atau dengan lebih baik lagi dengan mahram kita gitu. Ustadz, makasih. Ya, sama-sama. Afwan Ustadz, menanggapi yang safar untuk ke umroh atau haji, memang secara syariatnya mungkin kan ada yang memperbolehkan atau tidak, tapi dari pihak Saudinya itu memang harus ada kalau perjalanan safar wanita sendiri itu harus ada seperti surat gitu, Ustadz. Surat terus? Surat mahram. Jadi dari travelnya nanti seperti misal wanita safar sendirinya dipasangkan dengan ada suami istri yang lain, nanti dianggap adiknya gitu. Tapi itu pembohongan bukan, Bu? Nah, iya makanya itu bagaimana ya Ustaz? Padahal dari Saudinya itu juga tidak menerima kalau safar wanita sendiri. Itu gimana Ustaz? Kalau itu secara peraturan ini ya pemerintah sana nah, ya. Ya, jadi secara syariatnya memang seperti itu, tapi secara untuk dari pihak negaranya itu tidak menerima safar sendiri. Jadi harus ada rekomendasi bahwa wanita ini bepergian bersama mahramnya gitu. Jadi seakan-akan nanti ada kakaknya gitu atau pamannya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Aduh, serba salah juga ya. Ya memang seperti itu sih Ustadz. Kalau di dalil yang membolehkan wanita safar sendirian, tapi dengan syarat-syarat ya, ini dari Darul Ifta Mesir, wanita ini boleh bersafar sendirian tanpa didampingi mahramnya, tapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga agamanya, jiwanya selama dalam perjalanan. Ya, seperti di sekarang alhamdulillah kan kita Bapak Ibu-ibu mungkin kalau ke keluar kota pakai kereta itu kan aman alhamdulillah ya. Tidak ada masalah apa-apa. Kehormatannya juga terjaga. Tidak ada laki-laki yang menggoda, yang apa gitu. Keamanannya juga terjaga. Nah, jadi harus ada syarat-syarat yang seperti itu. Ini dalilnya yaitu hadis di dalam Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan akan datang suatu masa tatkala muslimah bepergian sendiri ke Mekah lalu bertawaf. Ya, jadi dari tempat jauh pergian sendiri ke Mekah, bertawaf dan tidak takut apapun kecuali Allah. Ini di sini hadis ini menyinggung kondisi yang seperti ini dan Rasulullah tidak mencela perbuatan itu. Nah, maka dari situlah para ulama berdalil bahwa ilat atau sebab keharaman kenapa seorang perempuan tidak boleh bersafar sendirian karena keamanan, baik keamanan karena keamanan jiwanya, kehormatannya, nyawanya, ya. Nah, ketika sudah hilang ilat tersebut, ilat itu sebab yang menjadikan adanya hukum gitu ya. Ketika ilatnya sudah hilang, maka hukumnya pun berubah, begitu. Ya, sama seperti Khamr. Kenapa minuman keras itu diharamkan? Karena ilatnya dalam memabukkan. Maka setiap benda ya padat atau cair atau uap yang memabukkan maka hukumnya sama seperti khamr, begitu. Ya, seperti heroin, narkoba itu haram. Nah, berpergian dengan dengan mahram bagi wanita itu kan asalnya wajib. Kenapa? Karena faktor keamanan. Ya, ketika sudah aman tanpa harus ada mahram, maka hukumnya pun berubah, tidak wajib menjadi tidak wajib seperti itu. Nah, kalau ternyata dari pihak pemerintah Saudinya ini mensyaratkan harus ada mahram, mohon maaf ini harus ada mahram, maka ya kalau saya pribadi lebih baik ya mengikuti aturan yang berlaku saja, kecuali kalau kita dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat kita harus pergi dan tidak bisa
kecuali harus seperti itu ya kondisi darurat ya gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal alangkah baiknya seumpama umroh itu kan sebenarnya kan sunnah ya. Maka ya kalau kita belum ada mahram ya nanti aja dulu. Nanti ketika sudah ada mahramnya. Gitu. Boleh cerita pengalaman nggak, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Bu? Maaf, Ustaz. Ya, insya Allah, Ustaz. Boleh cerita pengalaman saya, Ustaz? Apa, Bu? Pengalaman waktu umroh dulu. Boleh cerita dikit ya? Ya, silakan. Saya sendiri tidak ada mahramnya. Kemudian oleh travel itu dicarikan orang yang sendirian, laki-laki, begitu kan dianggap mahram hanya pada saat pemeriksaan surat-surat aja. Kalau di sananya mah kita gabung sama itu aja, ibu-ibu yang lain begitu. Itu aja sih dulu ya, sudah lama. Waktu haji apa umroh, Bu? Umroh. Umroh ya. Nah, 2008. Sudah lama. Iya, itu aja sih. Iya. Ya, pemeriksaannya itu hanya waktu-waktu tertentu aja, waktu mau pesawat atau booking hotel, tapi hotel juga nggak terlalu ini kok. Sudah dia atur oleh pengurusnya ya panitia. Itu aja saja. Terima kasih. Ya. Jadi nggak terlalu sulit. Itu ya. Berikutnya ada lagi. Afan Ustadz, keluar sedikit dari topik. Adakah dalil yang mewajibkan memakai niqab? Ya. Niqab ini berhubungan dengan aurat ya. Dalilnya apa? Surat apa sih itu? Wa qul lil mu'minati yaghdudna wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati. Ntar saya cari ayatnya dulu. Kenapa di sini? Mesti kagak nemu. Tadi nanya-nanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Oh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menutup pandangan kita dari lawan jenis kita gitu. Maka dari sinilah para ulama kemudian berpandangan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Gitu, Bu. Seluruh tubuh wanita adalah aurat. Maka mukanya, tangannya itu aurat juga. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan wajib wanita itu memakai niqab atau cadar. Karena melihat keumuman dari ayat ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nah, tapi ada pendapat lain dari ulama lain yang mengatakan bahwa di dalam ayat lain kan Allah mengatakan apa? Di dalam surah An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha gitu. Dan janganlah menampakkan, ini tadi juga surat An-Nur juga, menampakkan auratnya itu kecuali ma dhahara minha yang biasa nampak. Nah, yang biasa nampak ditafsirkan oleh para ulama maksudnya adalah muka dan kedua telapak tangan. Makanya kalau kita baca tafsirnya maka dijelaskan maksudnya adalah muka dan kedua telapak tangan. Maka dari situlah jumhur ulama berpendapat bahwa niqab itu tidak wajib. Kenapa? Karena
yang wajib ditutup, ada yang tidak wajib ditutup, yaitu muka dan telapak tangan gitu. Bahkan mazhab Hanafi itu menafsirkan illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak dari wanita, itu kaki juga termasuk yang biasa nampak. Karena biasanya wanita itu ketika keluar atau kemana, yang nampak itu biasanya muka, tangan, dan kaki begitu. Sehingga kaki juga boleh terbuka. Ini menurut mazhab Hanafi begitu, ya. Tapi kalau kita mau memakai mazhab yang pertama tadi, ya, bahwa semua tubuh wanita adalah mahram, maka ya kita harus pakai niqab, pakai cadar. Ya, ibu kalau enak pakai niqab, ya silakan pakai niqab, pakai cadar. Kalau ternyata tidak enak, ya berarti mazhab yang kedua, boleh membuka muka kita dan kedua telapak tangan kita, gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Saya lagi, Ustadz. Ya, silakan, Bu. Apakah boleh seorang wanita bepergian safar? Jadi seandainya begini, Ustadz, misalkan suami saya berada di luar negeri, kemudian sakit, kemudian suami saya membutuhkan perawatan dari saya. Apakah saya boleh bepergian safar untuk menemui suami saya tanpa ditemani mahram? Ya, tadi ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh. Ya, sama seperti tadi peraturan yang haji, umroh begitu, yang sudah dibakukan oleh pemerintah Saudi. Pendapat yang kedua dari Darul Iftah Mesir, ya, Darul Iftah Mesir itu membolehkan, karena tadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa nanti suatu masa akan datang suatu masa di mana seorang perempuan akan datang ke Mekah sendirian, ya, tanpa mahramnya, kemudian dia tawaf. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengingkari perbuatan itu dan menunjukkan boleh. Dan kelarangan untuk bepergian tanpa mahram itu karena ada sebab, yaitu karena keamanan. Karena tidak aman ketika wanita pergi sendirian, kan tidak aman gitu ya. Sehingga dia harus membawa mahramnya gitu. Nah, ketika sudah aman tanpa ada mahramnya, ya maka hukumnya menjadi berubah begitu. Makanya ada sebuah kaidah fikih, ya. Al-ahkam tataghayyar bitaghayyurul azman wal amkan wad duruf wal ashkhas. Hukum-hukum di dalam Islam itu bisa berubah dengan berubahnya masa, berubahnya tempat, berubahnya individu, dan berubahnya kondisi. Gitu. Tetapi yang dimaksud di sini hukum-hukum yang sifatnya adalah parsial, sifatnya adalah cabang-cabang, tidak yang sifatnya baku, seperti bukan usul, bukan pokok-pokok, ya. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, ya, seperti puasa, seperti syahadat, itu kan yang cabang, yang pokok-pokok. Tapi kalau yang cabang seperti tadi safar harus pakai mahram, itu kan masih permasalahan cabang gitu. Maka bisa berubah gitu, ya. Sholat pakai masker itu awalnya itu nggak boleh itu. Kalau kita melihat hadisnya itu nggak boleh, Rasulullah melarang kita sholat pakai masker. Tetapi kan berubah di zaman sekarang. Kenapa? Karena kondisi pandemi, kondisi corona, sehingga kalau nggak pakai masker bisa memperbanyak penularan. Ya, sholat kan hukum asalnya harus apa? Rapat kan antara soft satu dengan soft yang lain. Ya, tapi kalau sekarang dalam kondisi pandemi, rapat itu malah memperbanyak penularan, maka boleh direnggangkan. Makanya masalah rapatnya barisan itu masalah cabang, jangan terlalu ribut dalam masalah itu, ya. Terus permasalahan sholat pakai cadar, pakai masker itu juga masalah cabang, jangan terlalu
pusing dalam masalah itu. Jadi lebih fleksibel. Islam itu fleksibel dalam masalah cabang. Tapi kalau dalam masalah pokok, itu tidak menerima tawar-menawar gitu. Ya. Kayak gitu Ibu, kira-kira jelas atau belum jelas? Jadi boleh ya Ustadz ya? Ya, kalau mengambil pendapatnya Darul Ifta Mesir boleh, kalau memang aman. Tapi dengan syarat-syarat itu. Dia sudah yakin aman, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga hartanya, maka silakan. Ya. Baik. Emang di mana suaminya, Bu? Hanya di Singapura aja sih, Ustaz. Oh, Singapura mah deket, aman. Insya Allah aman lah, nggak sampai ke apa? Ya, insya Allah aman lah kalau zaman sekarang lah. Syukran Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi silakan. Baik, cukup ya, sudah 10:30. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Itu berasal dari saya pribadi, yang benar berasal dari Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.